Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan salat rawatib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat-umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di dalam dunia kelak. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ada sebuah perkataan dari seorang imam besar yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Suatu saat beliau pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai muridku, apa yang paling jauh dari kita di dunia ini?" Jadi Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini?" Muridnya yang menjawab, "Bulan wahai guru, bintang wahai guru." Ada yang jawab, "Negeri Cina wahai guru." Kata Imam Al-Ghazali, "Wahai muridku, jawaban kalian seluruhnya benar. Bulan memang jauh, bintang memang jauh dari diri kita di dunia ini. Tapi ada yang lebih jauh dari itu semua." Apa kata Imam Al-Ghazali? Yaitu masa lalu. Waktu yang sudah kita lewati tadi pagi saja itu sudah disebut dengan masa lalu. Maghrib tadi sudah disebut dengan masa lalu. Sebanyak apapun harta yang kita punya, semewah apapun kendaraan yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, tidak ada satu orang pun yang bisa kembali ke masa lalu. Artinya apa? Mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang Allah lipat gandakan seluruh perbuatan-perbuatan baik, maka menyesal orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mencari kebaikan sebanyak-banyaknya. Maka inilah momentum bagi kita. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan Allah selalu berikan istiqomah untuk kita untuk bisa mengisi bulan-bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan amaliyah yang baik. Kenapa? Karena kata Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, para tabi'in itu 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, kanu yad'una Allah ayyuballighahum ila syahri Ramadan. Jadi para tabi'in, para orang-orang saleh itu 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan itu sudah minta sama Allah, "Ya Allah, sampaikan usia kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan." Bahkan 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan itu mereka berdoa, wa yad'una Allah ayyuballighahum minhu wa yad'una Allah ayyataqabbala minhu. Mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau kami sampai ke bulan suci Ramadan, kami mampu untuk berbuat kebaikan, maka terimalah perbuatan baik kami, ya Allah." Itu belum sampai ke bulan suci Ramadan, tapi 6 bulan itu doanya sudah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita sering gak minta supaya sampai ke bulan Ramadan? Mungkin kita jarang. Biasanya kita diajarkan doa itu dari bulan Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan itu pun jarang kita baca. Tapi Allah pilih kita untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Gak berdoa, gak minta, tapi Allah kasih usia kita bisa berada di bulan Ramadan, merupakan nikmat yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita.
Maka sayang sekali kalau kita sudah berada di bulan yang mulia ini, kita lewatkan begitu saja kesia-siaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang istimewa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, man adda fihi ka khaslatin minal khair. Siapa orang yang melakukan kebaikan, khaslah itu hanya sekecil kebaikan berupa ibadah-ibadah di luar ibadah fardu, entah itu baca Al-Quran, sedekah, salawat, atau perbuatan-perbuatan baik lainnya, karena kaman ada fihi fardu, maka akan Allah balas ibadah sunnah tadi dengan ibadah fardu. Pahalanya sama dengan kita melakukan ibadah fardu. Jadi kalau kita melakukan 1 rakaat salat tarawih, itu Allah akan balas pahalanya sama seperti kita melakukan ibadah fardu. Wa man adda fihi fardhu, barang siapa yang melakukan 1 ibadah fardu, 1 rakaat salat maghrib yang kita lakukan, kana kaman adda sab'ina fardhu, Allah akan balas sampai 70 kali lipat orang yang melakukan salat fardu di luar bulan Ramadan. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita, man at'ama sha'iman, siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Kita punya kelebihan rezeki, kita kasih ke masjid untuk takjil orang-orang yang berbuka di sana, kana lahu maghfiratan. Kita nggak minta ampunan sama Allah, tapi Allah berikan kita ampunan dengan sebab apa? Karena kita ngasih makan orang yang berbuka tadi. 1 orang yang kita ajak untuk berbuka puasa, kana lahu ajruhu, kita akan mendapatkan pahala orang puasa tersebut, min ghairi ayyan taqussabi syai'un, tanpa berkurang sedikit pun. Jadi ibadah kita itu sangat minim kita kerjakan, ibadah itu sangat sedikit kita lakukan, tapi kita bisa mendapatkan banyak pahala kebaikan ketika kita melakukan di bulan suci Ramadan. Ibadah sunnah Allah lipat gandakan menjadi ibadah wajib. Ibadah wajib Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kita nggak puasa, yang perempuan biasanya sedang ada halangan, bagaimana cara mendapatkan ibadah puasa supaya dapat pahala total? Punya rezeki, bawa ke masjid, kasih makan orang-orang yang berbuka, sebanyak orang yang berbuka di sana dengan sebab kita, maka kita mendapatkan aliran pahala dari orang-orang tersebut. Maka sayang sekali tadi kata Imam Al-Ghazali, kita manfaatkan waktu ini, waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kesehatan, istiqomah kita sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan yang singkat ini ada hikmahnya bagi kita semua, motivasi kita untuk selalu semangat mengisi bulan-bulan suci Ramadan ini untuk berbuat kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.